Di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan malam tadi jebol saat hujan deras. Ya, dan akibatnya tiga rumah tertimpa material longsor dan puluhan rumah lainnya terendam banjir. Unggahan video dari salah satu akun media sosial tampak longsor yang cukup besar di kawasan Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Material longsor menutup aliran anak kali Pesanggerahan dan akibatnya debit air tumpah ke perumahan warga. Selain puluhan rumah tergenang air, 3 rumah di perumahan Nerada Estate yang berada persis di bawah tembok pembatas perumahan rusak berat. 2 warga dilaporkan terluka dan telah dibawa ke rumah sakit. Hingga kini proses evakuasi longsor masih dalam penanganan petugas gabungan dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Damkar Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada tanah setinggi kurang lebih 30 meter yang diturap oleh batu, tapi atasnya tidak dicor, sehingga kemudian air masuk, turap itu rubuh. Turap itu panjangnya kurang lebih 100 meter, dengan ketinggian turap hampir 5 meter. Kemudian lebarnya itu kurang lebih 4 meter, dan ketebalannya 1 meter. Jadi turap itu memang besar. Dan itu menimpa kali. Kali itu kemudian tertutup oleh turap, sehingga meluaplah kali itu mencari jalan keluar. Dan pemirsa, informasi terkini dari longsor yang menimbun aliran sungai di wilayah Ciputat, kita akan tergabung dengan Yosefina Damaris. Selamat pagi, Yosefina. Pagi, Yosefina. Ya, selamat pagi, Gede dan juga Arlista. Kami masih melaporkan dari Kompleks Telkom. Ini di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ini adalah bagian belakang dari kompleks perumahan. Tepat di belakang saya ini sudah area yang menjadi titik pertama terjadi longsor. Kemudian juga dampak dari longsor yaitu banjir yang merendam setidaknya 3 perumahan. Jadi ini ada kali anak ataupun anak kali Pesanggerahan. Kemudian di belakangnya langsung adalah perumahan gitu, tepatnya adalah kompleks Nerada. Di sini sudah mulai banyak warga yang berdatangan karena ingin melihat langsung seperti apa peristiwa yang terjadi semalam. Selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan pengurus RW 14 Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur. Ini adalah Pak Jamet yang mengurusi sarana prasarana begitu ya Pak. Selamat pagi Pak Jamet. Selamat pagi Mbak. Apa yang Bapak tahu soal musibah yang terjadi semalam Pak? Oke, ini longsor yang ketiga kalinya terjadi di komplek kami, Komplek Telkom Gria Satwika. Ini yang ketiga kalinya, tadi malam kejadian pukul 7:30 ketika sholat Isya. Tiba-tiba ada hujan lebat dan longsor. Begitu longsor, sungainya mampet dan terjadi banjir di hulunya karena aliran sungai yang seharusnya lancar ketutup material longsoran. Nah, saya langsung menghubungi Ibu Karlena, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Saya menghubungi BPPD, saya menghubungi Ajudan Wali Kota, saya menghubungi Dinas PU. Dan dalam waktu yang sangat cepat mereka turun tangan ke sini melihat dan mengamankan situasi. Alhamdulillah tidak ada korban hingga meninggal, hanya ada korban luka di perumahan yang nempel ke sungai yang di bawah itu. Kami hanya kerugian yang kami derita hanyalah kerugian material. Jadi kemungkinan kawan-kawan anak-anak nggak bisa main tenis, nggak bisa main basket, karena agak terancam, bawahnya udah bolong. Penanganan yang akan dilakukan ini nanti seperti apa Pak? Pagi ini utamanya? Usulan kami ada 2 hal. Pertama adalah tolong segera material yang sekarang menutupi aliran sungai itu diangkat, sehingga aliran sungai menjadi lancar dan banjir di hulunya bisa tertanggulangi. Yang kedua, untuk jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah harus mengatur bagaimana mengatur perumahan yang nempel sekali di sungai ini. Jelas itu sangat membahayakan aliran sungai dan membahayakan mereka sendiri. Anda bisa lihat bagaimana dapurnya sudah langsung nempel ke sungai. Nah, ini sangat membahayakan dan Bu Wali Kota dulu, Bu Airin sempat protes. Itu bagaimana mendirikan bangunan langsung nempel di sungai. Ini bahaya sekali. Bahaya buat semuanya, buat mereka, buat kita juga, dan buat semuanya.
Ini penanganan jangka panjangnya. Jangan lagi membangun rumah di bantaran sungai. Terima kasih. Untuk penanganan yang pertama tadi sudah ada koordinasi, apakah akan dilakukan segera pagi ini sekitar jam berapa, Pak? Ya. Tadi malam Pak Lurah, Pak Camat, dan BPD dan Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan sigap. Mereka pagi ini akan menurunkan alat berat untuk membersihkan material yang sekarang menghalangi aliran sungai. Itu yang pertama kali akan dilakukan. Alhamdulillah tidak ada korban. Sehingga penanganannya adalah penanganan fisik. Terima kasih Pak Jamet untuk waktu dan juga informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Gede dan juga Arlisa, sekali lagi kami akan menunjukkan visual terkini. Ada juru kamera Tri Julianti yang akan menggambarkan situasi terjadi. Ada 3 rumah yang terdampak begitu, yang hancur berat dan sulit untuk diperbaiki. Rumah ini berimpitan langsung, bersamping langsung dengan anak kali Pesanggerahan begitu. Sekali lagi tidak ada korban jiwa yang diinformasikan, tapi ada 2 orang yang mengalami luka, anak kecil di bagian tangan, kemudian orang tua di bagian kepala akibat runtuhan longsor, dan saat ini sudah berada di rumah sakit. Gede dan Arlista. Ya, Yosefina, apakah aktivitas warga sangat terganggu begitu dengan kondisi seperti ini? Aktivitas warga yang terganggu tentunya ada warga yang tinggal di 3 kompleks perumahan yang terdampak banjir dari longsor ini. Kemudian juga untuk sisanya ada 3 rumah yang tadi saya sampaikan ini adalah imbas dari terkena longsor. Tentunya mau tidak mau harus mengungsi ke rumah saudara ataupun kerabat yang terdekat. Kurang lebih itu saja yang kami pantau dari sini, karena kami tidak mendapat akses untuk ke seberang ke kompleks Narada, sehingga tidak bisa melihat pasti begitu kondisi warga yang terdampak banjir, karena kami melaporkan di lokasi yang menjadi awal mula terjadinya longsor. Gede. Baik, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari lokasi di Ciputat, Banten ya. Dan selamat beraktivitas kembali, Yosi. Dan ini memang untuk banjir sebenarnya bukan kali pertama terjadi, Gede. Sudah betul. 3 kali. Dan karena ada reruntuhan dari longsor yang menyumbat aliran sungai, makanya aliran sungainya ini meluap ke perumahan-perumahan warga. Yang patut dikritisi seperti yang Pak RT Jamet tadi bilang, bahwa memang ada bangunan yang menempel sekali dengan sungai. Nah, ini patut dipertanyakan bagaimana dulu perizinannya bisa bisa hadir begitu ketika sebenarnya ada tempat-tempat yang tidak layak untuk dijadikan bangunan, bahkan dapur nempel sekali dengan sungai. Dan itu seperti yang dibilang tadi membahayakan buat warga sekitar juga. Dan ini menjadi evaluasi juga untuk pemerintah setempat.